Akankah karma menimpa Syahnaz Sadiqah jika ternyata dia tidak kunjung meminta maaf secara langsung kepada Lady Nayawan? Berefek atau tidak, tapi yang pasti Lady dan Randy ini pasti menyimpan amarah dan dendam. Merasa bahwa apa yang terjadi ini tidak menimpa sepadan dengan pasangan yang lainnya. Memilih jalan yang terbaik dan tidak secara tanpa sadar menghancurkan hidup seseorang hanya demi satu hal, yang mengatasnamakan cinta. Akankah karma menimpa Syahnaz Sadiqah jika ternyata dia tidak kunjung meminta maaf secara langsung kepada Lady Nayawan? Nah, inilah yang terus kemudian membuat beberapa dari mereka ini bertanya, akankah karma akan datang? Karena seperti yang akhirnya juga terjadi, Randy dan Lady ini diketahui sedang dalam proses perceraian mereka. Dan Syahnaz dan JJ seakan-akan tidak ada apa-apa. Apakah itu akan benar terjadi? Ataukah memang apa yang dilakukan oleh Syahnaz ini adalah sebuah kewajaran? Sebelum saya mulai, atau sambil saya mulai, silahkan tulis komentar kalian di bawah sini. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kartu The Eight of Swords ini menunjukkan kondisi Lady Nayawan saat ini dengan 3 anak, yang satu bahkan masih bayi. Ini harus melalui proses perceraian setelah praranya dengan suaminya, Randy Karnet. Tapi permintaan maaf yang seharusnya dilayangkan kepadanya, karena sebelumnya kan sudah minta maaf, ini tak kunjung tiba. Permintaan maaf yang terus kemudian muncul ini tidak diperuntukkan untuk Lady, tapi permintaan maaf ini seakan-akan sebagai sebuah formalitas dan ditujukan kepada mungkin saja netizen, atau seperti yang dikutip, minta maaf karena tidak mensyukuri suami yang seperti yang dimilikinya kali ini. Dan ini menimbulkan satu pertanyaan, akankah suatu ketika nanti Syahnaz ini akan minta maaf kepada Lady? Karena jika tidak, maka pertanyaan berikutnya, akankah karma akan menghampiri? Bahkan di dalam permintaan maafnya, pakar ekspresi dan beberapa ahli ini mengatakan bahwa apa yang dilakukannya ini diduga tidak bersungguh-sungguh. Ada yang menganalisa dari kerlingan matanya, lirikannya, tapi tidak hanya itu. Kalau menurut saya apa yang dikatakannya saja ini sesuatu yang tidak sesuai dengan poin. Seakan-akan mengomentari sesuatu secara santai, yang padahal apa yang terjadi ini membuat satu rumah tangga dengan 3 anak ini tercerai-berai. Banyak yang terus kemudian mendukung dan menilai apa yang dilakukan oleh JJ. Tapi di luar itu isi hati siapa yang tahu. Tapi kalau saya kira sebenarnya spotlight yang tepat harusnya dialamatkan kepada Syahnaz. Karena jika dia memang mengaku bersalah dan merasa bersalah, maka seharusnya dia meminta maaf. Dan apakah perkara nanti dimaafkan atau tidak, tapi sepertinya ini yang dinanti oleh netizen. Dan alih-alih meminta maaf, tapi yang terjadi bukanlah ketegasan sikap untuk meminta maaf, tapi kita akan tahu bahwa ini adalah satu hal yang memang kontras. Saat sang wanita ini berusaha untuk menunjukkan hal itu tadi, tapi kita tahu bahwa JJ ini bahkan di permintaan maafnya pun itu menunjukkan raut muka yang datar dan aneh. Dan bahkan setelah klarifikasi atau speak up itu, JJ ini tidak nampak ke publik. Dan terus kemudian muncullah sebuah dugaan, apakah sikap seperti itu karena dia ini adalah seseorang yang berkuasa, memiliki apapun yang dia miliki, mengetahui bahwa suaminya pun tidak akan meninggalkan dia, dan ini semua tidak akan berefek kepada karirnya. Betulkah jika dia merasa seperti itu, ini tidak akan berefek kepada karir ya? Bagaimana menurut pendapat kalian? Berefek atau tidak, tapi yang pasti Lady dan Randy ini pasti menyimpan amarah dan dendam. Merasa bahwa apa yang terjadi ini tidak menimpa sepadan dengan pasangan yang lainnya. Walaupun memang ini adalah resiko dari kedua pasangan ini tadi. Tapi kita akan lihat bahwa Randy dan Lady ini sudah menuju ke kedamaian yang mungkin mereka akan coba cari. Akankah kedamaian ini akan ditempuh berdua bersama-sama ataukah sendiri-sendiri? Tapi kita lihat Lady pun juga sudah mulai berhenti bercerita ke sana kemari dan sepertinya menyerahkan ini semua kepada Tuhan. Tapi jika ini menimpa kalian, akankah kalian rela begitu saja dan menyerahkan ini semua kepada Tuhan dan melihat
pihak yang kalian anggap merusak rumah tangga kalian berbahagia dan bertindak seakan-akan tidak terjadi apa-apa, saya kira jika memang tidak terjadi apa-apa, ini sesuatu yang patut dipertanyakan. Karena sepertinya memang ada beberapa hal yang tidak ditunjukkan. Ada sebuah kondisi yang memang mungkin saja ini terjadi, tapi memang sengaja tidak ditunjukkan. Dan berusaha malah ditutupi dengan apa yang kemarin ini terjadi. Betul sekali, kalau menurut saya, satu tindakan ini pasti adalah sebuah reaksi dari sebuah aksi. Jika memang itu terjadi, apa yang kira-kira terjadi? Apa yang menurut kalian duga terjadi di antara JJ dan Shahnaz? Kalau yang saya lihat dari kartu The Nine of Pentacles, menunjukkan bahwa sang wanita ini memang memiliki apapun yang dia inginkan sebagai seorang wanita. Karir yang baik, kehidupan yang lebih dari layak dan jauh dari kekurangan, anak yang sudah dimiliki, keluarga yang juga sangat menyayanginya. Sedangkan sang pria ini terjebak perasaan bucinnya yang sampai akhirnya rela melakukan apa yang jika untuk pria yang lain ini adalah sebuah kehormatan yang terus kemudian direnggut dan terlihat ingin meneruskan ini semua. Walaupun raut wajahnya sepertinya mengisyaratkan sesuatu yang berbeda. Tapi apa yang terjadi dan berhubungan dengan kartu ini adalah sesuatu yang sulit untuk bisa dielakkan dan dilupakan begitu saja. Dan jika perasaan ini tidak dihentikan, perasaan yang masih menganggap bahwa ini semua biasa-biasa saja, sah dan layak untuk seakan-akan tetap bersenang-senang dengan apapun yang terjadi, saya pikir tidak hanya karma yang menimpa, tetapi sesuatu yang akan meninggalkan sang pelaku ini dalam kebingungan, dalam kehampaan, dalam kondisi harus memilih antara dua hal yang sama-sama disayangi. Ini akan terjadi entah cepat atau lama nanti. Ini adalah sebuah energi yang akan menghampiri. Jika ini masih diteruskan, bertindak seakan-akan tidak terjadi apa-apa dan tidak kunjung meminta maaf, maka apa yang saya katakan ini sangat mungkin akan terjadi. Dan penyesalan mungkin hanyalah apa yang tersisa nanti. Bahkan tidak hanya materi, tapi juga kehampaan dalam hubungan yang bisa saja berakhir kepada perpisahan akan juga bisa datang nanti. Walaupun maaf itu cukup besar, tapi kita tahu bahwa kita hidup selalu bersama dengan orang-orang di sekitar kita yang juga mungkin menyayangi kita seperti keluarga dan sahabat di sekitar kita. Di awal-awal mereka mungkin tetap mendukung kita karena mereka tidak mau kehilangan benefit yang mereka dapatkan saat berteman dengan kita. Tapi di balik itu atau di belakang punggung kita, mereka sebenarnya mengatakan yang berbeda dan tidak menyetujui apa yang kita pilih itu. Betul, ini demi anak, mempertahankan semuanya. Tetapi jika tidak ada kepastian ini akan berhenti dan bahkan reaksi yang terjadi ini menunjukkan sebaliknya, maka tidak perlu membuka kartu tarot atau bertanya kepada ahli ekspresi atau psikolog. Perpisahan adalah sesuatu yang akan menanti. Baiknya jika memang mungkin untuk dilakukan, meminta maaflah walaupun secara senyap. Tidak usah diupload atau tidak usah diceritakan. Jika ternyata memang pilihannya menjaga nama baik, maka lakukanlah dengan senyap. Walaupun saya pikir meminta maaf dengan sejujur-jujurnya dilihat oleh publik, ini malah akan memberikan sebuah atensi dan sebuah simpati yang jauh lebih baik daripada saat ini. Apalagi jika sekarang seakan-akan menunjukkan bahwa yang dilakukan ini tidak merasakan empati atau simpati akan apa yang terjadi di seberang sana, maka ini sesuatu yang patut dipertanyakan. Mungkinkah setega itu melakukan ini semua? Karena jika memang ternyata perselingkuhan itu terjadi, seharusnya punya dong perasaan kepada sang laki-laki dan paling tidak merasakan kesedihan yang juga akan sama yang dirasakan. Tapi yang ditunjukkan ternyata berbeda dan kita semua dibuat bingung karenanya. Sehingga sekali lagi, mumpung ini masih di tahap seperti ini, semuanya masih sementara dan vonisnya ini belum tetap, maka saya katakan bahwa cobalah untuk minta maaf, dan maka maaf netizen masih akan bisa diterima. Jika tidak, kita akan tahu bahwa ada seorang penyanyi yang saat itu berbakat, yang terus kemudian akhirnya dianggap merebut satu suami yang merupakan anak dari mantan presiden negara kita. Dan hingga kini penyanyi tersebut disemati sebagai seorang pelakor yang walaupun mungkin kita tidak tahu cerita yang sebenarnya, tapi ini akan terus dikenang dan diingat oleh seluruh masyarakat di Indonesia, paling tidak emak-emak yang juga saat ini mungkin saja sudah menjadi nenek
dan anak-anak remaja yang saat itu mengikuti kisahnya. Akankah sematan itu juga menimpa wanita yang sekarang ini? Dan apa yang akan terjadi dengan karirnya nanti? Kita semua mungkin akan menebak-nebak, tapi saya penasaran apa yang kalian tebak dan kalian pikirkan. Coba tulis di bawah sini. Saya berdoa untuk siapapun itu, mereka berempat semoga bisa menemukan kebahagiaan yang mereka cari, memilih jalan yang terbaik, dan tidak secara tanpa sadar menghancurkan hidup seseorang hanya demi satu hal, yang mengatasnamakan cinta. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.